Ya pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan gempa dahsyat di Nusa Tenggara Timur? Kita akan membahasnya bersama anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Halo, selamat malam Mas. Ya, Pak, apa sebenarnya yang menyebabkan gempa dengan magnitudo yang cukup besar ini 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur? Iya, jadi gempa utama magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores ini memang secara geologi Laut Flores itu kan mengalami kompresi ya, terjadi tekanan akibat tunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Itu fokusnya di busur Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ketika akumulasi tegangan atau stres pada bidang sesar naik Flores ini mendadak melebihi daya tahan batuan, kemudian batas elastisitas dari batuan dalam menanggung tekanan atau stres itu, maka patah atau pecah, sehingga terjadilah rupture, rekahan, yaitu pelepasan energi masif yang membangkitkan guncangan dengan tiba-tiba, dan energinya itu yang keluar itu cukup besar dengan magnitudo 7,7. Jadi ini disebut sebagai big earthquake, Mas, gempa besar, dan ini lebih besar dari gempa Venezuela maupun gempa Kolombia kemarin, Mas. Jadi ini sebenarnya gempa yang mendekati gempa besar tahun 1992 berkekuatan 7,8 yang memicu tsunami dan menimbulkan korban jiwa lebih dari 2.500 orang, Mas. Baik, jika kondisi sekarang dibandingkan dengan tahun 92 yang tadi Anda katakan, bahwa 92 terjadi gempa ini 7,8 dan tsunami-nya itu cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini di Nusa Tenggara Timur? Iya, jadi kalau kita melihat perbedaan utamanya itu bahwa gempa Flores tahun 1992 berkekuatan 7,8 itu diikuti dengan longsoran dasar laut, Mas. Sehingga kolom air laut itu mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya dari gempa, tapi juga ada longsoran yang masif di dasar laut. Sehingga itu menyebabkan perubahan kolom air laut yang skala besar, sehingga terjadilah tsunami. Kalau yang saat ini itu tidak disertai dengan longsoran dasar laut ya, sehingga ini murni aktivitas tektonik, dan kita melihat tsunami yang terjadi hanya tsunami mikro, tsunami minor, ya paling tinggi 1,6 meter ada di Riau itu, dan kita patut bersyukur bahwa gempa hari ini tidak diikuti dengan longsoran sehingga tidak terjadi tambahan pergerakan air laut, Mas. Ya, ini kalau kita lihat tadi kan Anda menyatakan bahwa 7,7 ini sudah puncaknya untuk kondisi sekarang. Apakah masih ada gempa susulan yang cukup mengkhawatirkan begitu? Ya, saya sudah mendapat informasi dari BMKG bahwa hingga petang ini BMKG sudah mencatat sebanyak 341 gempa susulan, itu pukul 18 WIB tadi. Dan ini sebenarnya merupakan fenomena wajar, Mas. Hal yang lazim bahwa ketika terjadi gempa besar, kemudian pasca gempa itu akan terjadi proses pembalikan mencari kesetimbangan ya. Nah, terkait dengan potensi gempa susulan tentu masih ada. Namun melihat yang rilis gempa utama ini 7,7, sementara segmen sesar naik Flores bagian segmen Nusa Tenggara Barat ya, yang ada di utara Momere ini, itu 7,8, sehingga sudah mendekati magnitudo target atau magnitudo maksimumnya, sehingga tampaknya kecil untuk terjadi gempa yang lebih besar dari gempa utamanya, Mas. Berarti bisa dikatakan bahwa gempa yang terjadi tadi pagi 7,7 ini akan landai begitu ya, mengikuti hari-hari berikutnya ya? Ya, tapi trennya memang masih fluktuatif ya, Mas ya, sehingga belum ada pola melurus dengan
jelas, tapi yang masih fluktuatif, sehingga gempa-gempa susulan berkekuatan 4, 5 itu masih terjadi. Baik, ini kan gempa besar bermagnitudo yang cukup kita khawatirkan juga ya, 7,7 ini juga pernah terjadi di wilayah NTT. Apakah karakteristiknya ini sama atau berbeda begitu dari tahun-tahun sebelumnya, 2001 mungkin atau 92 begitu? Karakter? Kalau karakteristiknya sama, Mas. Jadi ini adalah sebuah gempa yang merupakan rilis energi di segmen sebelah baratnya dari segmen yang lepas tahun 1992. Jadi sebelah baratnya, Mas, tidak jauh. Nah, kalau kita melihat historical seismicity dan sejarah gempa besar yang ada di zona sesar naik Flores ini gempa hari ini itu merupakan zona kosong gempa besar yang sudah lama sekali ya, ratusan tahun tidak ada historicalnya. Nah, karena ini memang dalam satu rangkaian jalur sesar, maka ya saya bilang ini sebagai gempa yang dengan tipe mekanisme yang sama, karena gempa yang terjadi memicu tsunami tahun 1992, tsunami-nya itu lebih dari 26 meter ya, bahkan ada yang data yang menyebut 30 meter, itu sama mekanismenya, sesar naik juga, thrust fault ya, apa yang terjadi di Teluk Maumere tahun 1992 dan saat ini itu di utara Manggarai ini memang terasa sesar naik, Mas. Rasa memiliki karakteristik tidak disertai longsoran sehingga tidak ada ikutan tsunami yang besar. Baik, ini gempa 7,7 ini berpusat di wilayah dangkal begitu, sekitar 15 km. Koreksi seandainya saya salah begitu. Benar. Benar ya, Pak? Benar. Kedalamannya 15 km, Mas, hypocenternya. 15 km itu justru berdampak kepada daratan yang berada di laut atau justru ada di daratan pesisir atau bagaimana ini, Pak? Itu ada di tengah laut, di laut, Mas, di utara. Okay. Di utara Manggarai, ya, di laut. Jika dibandingkan dengan tahun 92? Oh, lebih dekat yang 92 dengan daratan. Waktu itu tsunami-nya itu nggak sampai 5 menit sudah sampai di daratan, Mas. Jadi ini lebih ke tengah laut, Mas, gempa yang hari ini. Baik, mitigasi warga, Pak. Dengan kondisi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dan ini wilayah Nusa Tenggara Timur. Apakah ini akan berdampak dengan siklus berikutnya di kepulauan lain begitu? Jadi kalau kita melihat kita harus melihat apakah sumber-sumber gempa di dekatnya itu memiliki zona sumber gempa yang sedang mengalami akumulasi energi. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan karena tidak tahu mana sesar yang atau sumber gempa, bahkan mungkin juga zona megatrust Sumba pun apakah sudah dalam kondisi akumulasi maksimum atau tidak tahu. Sehingga sulit, pertanyaan Mas itu bagus, cuma sulit dijawab karena memang kita tidak bisa mengetahui zona sumber gempa mana yang sedang matang gitu. Jadi kalau gempa-gempa besar yang segmen di dekatnya itu memang sudah akumulasi maksimum, itu bisa terjadi picuan gempa. Nah, seperti gempa Doblet yang terjadi di Venezuela tanggal 25 Juni lalu, itu memang ada segmen sumber gempa di dekatnya yang sudah mengalami akumulasi maksimum, sehingga kondisinya sudah labil ya. Ketika terjadi gempa besar maka dia terpicu gitu. Nah, ini yang masalahnya, kita tidak tahu sumber gempa mana yang sedang maksimum, tidak tahu. Jadi sulit dijawab, Mas. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Daryono. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus siaga terkait dengan kondisi alam yang ada di wilayah Indonesia, dan juga semoga mitigasi ke depannya juga lebih cepat begitu ya untuk menangkal kondisi-kondisi darurat seperti ini. Terima kasih atas informasinya Pak Daryono dan selamat malam. Salam sehat selalu.